warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kingdom. Tapi di video kali ini kita membahas 2 kingdom yang pertama dulu, yaitu Monera dan Protista. Oke, sebelum membahas 2 kingdom Monera dan Protista, ini adalah tabel tentang perubahan kingdom sejak pertama kali sampai yang terbaru tahun 2015. Pada awal mulanya, tahun 1735, Linnaeus hanya membagi makhluk hidup menjadi 2, yaitu vegetabilia dan animalia, di mana vegetabilia itu terdiri dari tumbuhan dan animalia itu adalah hewan. Sedangkan selain dari 2 itu belum diketahui karena belum ditemukan mikroskop. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan mikroskop, dan alat-alat bantu lainnya, maka terbentuklah kingdom yang lain, yaitu Protista, yang merupakan makhluk hidup yang harus dilihat menggunakan mikroskop. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini yang tahun 1969, di mana terdiri dari 5 kingdom, karena ini akan kita bahas nanti, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Sedangkan pada yang terbaru, tahun 2015, terdiri dari 7 kingdom, yaitu Bakteria dan Archaebacteria yang merupakan pecahan dari kingdom Monera. Lalu ada Protozoa dan Chromista yang merupakan pecahan dari kingdom Protista, dan Fungi, Plante, Animalia seperti pada sebelumnya. Oke, kalau begitu kita akan langsung memulai untuk membahas kingdom-kingdom yang sudah ada nanti. Nah, sebelum bahas kingdom, kita akan bahas dulu takson yang ada di atas kingdom. Masih ingat nggak apa? Ya, takson domain. Nah, domain itu terdiri dari 2 domain. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 domain, yaitu domain prokaryotik dan domain eukaryotik. Nah, kenapa sih makhluk hidup itu hanya dibagi menjadi 2 domain? Hal ini karena para peneliti melihat bahwa perbedaan mendasar antara makhluk hidup itu kan ternyata ada pada membran inti selnya. Nah, inti sel itu apa sih? Inti sel itu adalah untaian DNA sebenarnya kayak gitu yang mengandung informasi tentang makhluk hidup. Kan setiap makhluk hidup itu mempunyai DNA yang beda-beda, tidak ada yang sama gitu kan ya. Nah, DNA yang tidak sama tadi, informasi tentang makhluk hidup tadi disimpan di dalam DNA. Kalau pada makhluk hidup yang prokaryotik, maka selnya disebut sel prokaryotik, DNA-nya itu tidak memiliki membran inti, sehingga DNA-nya ini warna hijau, terlihat teruntai atau tersebar, terbuka seperti ini. Nah, bagaimana dengan domain eukaryotik yang selnya eukaryotik? Nah, sel eukaryotik itu, domain eukaryotik, DNA-nya itu terbungkus di dalam sebuah membran. Nah, membran ini yang warna kuning ini. Jadi, dalam kuning ini, ketika dibuka lagi ternyata ada DNA-nya seperti warna hijau pada sel prokaryotik. Jadi, seperti itu bedanya. Bedanya itu adalah pada membran intinya. Jadi, kalau prokaryotik tidak punya, kalau sel eukaryotik punya membran inti. Oke. Kita lihat ya, makhluk hidup itu terbagi menjadi 2 domain tadi ya, ada prokaryotik dan eukaryotik. Di mana nanti domain prokaryotik itu terbagi menjadi 1 saja kingdom, yaitu kingdom Monera. Karena kita berpatokan pada yang Whittaker buat, yaitu 5 kingdom ya, bukan yang terbaru. Lalu sedangkan pada eukaryotik itu terbagi nanti menjadi 4 kingdom, ada Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Kali ini kita akan membahas Monera dan Protistanya dulu, nanti Fungi, Plante, dan Animalia pada video yang lain. Oke, kita akan bahas dari yang pertama kingdom Monera, atau sebenarnya adalah bakteri gitu kan ya. Jadi suatu kerajaan yang diisi oleh bakteri. Nah, apa sih ciri khas dari kingdom Monera atau bakteri itu? Pertama, prokaryotik tadi ya, selnya tidak mempunyai membran inti. Lalu mikroskopis, yaitu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, harus menggunakan bantuan mikroskop. Lalu memiliki dinding selnya yang berwarna hijau, yaitu bagian dari sel yang membuat sel itu kaku bentuknya atau tetap bentuknya tidak berubah-ubah.
Lalu sifat berikutnya adalah kosmopolit. Kosmopolit itu berarti bisa ditemukan di mana saja. Di tangan kalian sekarang ada, di wajah, di meja kalian, handphone, uang, di air, dimanapun dia ada. Lalu dia adalah uniseluler, bisa hidup sendiri seperti ini atau multiseluler. Multiseluler berarti dia berdampingan dengan temannya nih mungkin 2, 3, 4, tapi tidak hidupnya tetap masing-masing, cuma dempetan aja kayak gitu. Itu maksudnya multiseluler. Oke, nah ini adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Oke, kita lihat dulu bentuknya terbagi jadi 3 ya, terutama ada yang fokus yaitu lingkaran atau bulat, spirilia yaitu yang spiral atau bergelombang gitu ya. Lalu ada yang basil, basil itu berarti seperti ini bentuknya. Nah, ada yang hidupnya uniseluler, kalau yang bentuknya bulat nih kokus, ya disebut monokokus. Lalu ada yang multiseluler, gabungan dari 2 bakteri, yaitu disebut diplococcus. Staphylococcus, yang bentuknya seperti piramida seperti ini. Streptococcus, yang bakterinya membentuk untaian panjang, seperti rantai gitu ya. Lalu Sarkina yang bentuknya seperti kubus, lalu Tetracoccus yang bentuknya berempat gini, jadi berempat gitu. Lalu untuk Spirilia ada yang bentuknya spiral, Vibrio menyerupai koma, dan Spiroseta yang panjang. Lalu untuk yang bentuknya basil, ada yang monobasil dia sendiri. Lihat ya ciri khasnya kalau mono tuh artinya berarti dia sendiri, satu. Lalu ada yang diplobasil. Diplobasil itu berarti 2, sama nih seperti diplococcus, cuma beda bentuk aja. Lalu ada streptobasil, berderet. Ini streptobasil ya. Oke. Nah, apa sih peran bakteri dalam kehidupan kita? Nah, peran bakteri banyak ya dalam kehidupan kita. Pertama, salah satunya adalah bisa menguraikan minyak mentah. Nah, bakteri yang berperan dalam menguraikan minyak mentah adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Lalu ada juga bakteri yang berfungsi untuk mengikat nitrogen yang ada di udara agar bisa digunakan oleh tumbuhan. Bakteri ini hidup di akarnya tumbuhan. Tidak sebagai parasit, tapi membantu tumbuhan untuk mengikat nitrogen, sehingga bakterinya ini ngambil nitrogen dari udara, lalu nitrogennya itu nanti dipakai oleh tumbuhan. Segitu. Sebagai gantinya, bakteri ini bisa hidup di akarnya tumbuhan tersebut. Nah, itu ada bakteri Rhizobium leguminosa, biasanya ada pada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan kacang-kacangan, kayak gitu, kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Berikutnya, ada juga bakteri yang berfungsi sebagai antibiotik, gitu kan, yaitu Streptomyces chrysogenum. Selain itu, yang sering kita temui nih, ada bakteri yang berfungsi untuk pembuatan yogurt, ada Lactobacillus bulgaricus, lalu pembuatan nata de coco, ada Acetobacter psillinium. Nah, selain bermanfaat, bakteri juga merugikan juga ada. Ada bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus, yaitu bakteri Clostridium tetani, dan bakteri yang menyebabkan penyakit TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, barusan selesai tentang kingdom Monera atau kingdomnya bakteri. Sekarang kita masuk ke kingdom Protista. Nah, ciri khasnya adalah dia eukariotik, berarti memiliki membran inti. Lalu masih mikroskopis, hidupnya di tempat lembab, yaitu di air atau bahkan di cairan tubuh makhluk hidup lain. Bisa uniseluler atau multiseluler. Nah, bedanya multiselulernya Protista sama Monera, tadi kalau Monera meskipun dia multiseluler masih tidak nampak di mata kita. Sedangkan beberapa protista multiselulernya itu bisa kita lihat secara mata telanjang gitu, tanpa bantuan mikroskop gitu kita tetap bisa melihatnya. Protista sendiri terbagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu ada protista yang mirip hewan, ada protista yang mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Kita akan bahas yang pertama, protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini sifatnya adalah heterotrof, yaitu harus memakan protista lainnya atau makhluk hidup lainnya. Lalu motil, motil itu artinya bisa bergerak dan tidak memiliki dinding sel, jadi bentuknya itu tidak tetap, tidak kaku gitu ya. Contohnya ini ada amuba.
Amoeba ini bisa bergerak mempunyai kaki semu di sini. Lalu ada paramecium. Nah, paramecium kalau kita perhatikan nih ya, di sekeliling di tepian tubuhnya ini dia punya rambut-rambut getar yang berfungsi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berikutnya ada protista yang mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini biasa disebut juga dengan alga atau ganggang atau kita kenalnya juga dengan rumput laut. Nah, itu adalah protista mirip tumbuhan. Kalau protista mirip hewan tadi heterotrof memakan makhluk lain, kalau yang tumbuhan itu dia autotrof, bisa fotosintesis. Makanya disebut mirip tumbuhan karena bisa fotosintesis. Nah, karena itu dia memiliki pigmen warna. Ada yang warna hijau, ada yang biru, coklat, merah gitu ya. Tergantung pigmen warna apa yang mereka punya. Lalu memiliki dinding sel sehingga bentuknya tetap. Ini ada 3 contohnya, ada fitoplankton, yaitu plankton yang bisa berfotosintesis, lalu ada alga yang kita kenal dengan rumput laut itu, dan ada euglena. Nah, ini dia adalah peralihan antara protista mirip hewan dengan tumbuhan, karena euglena ini dia bisa bergerak, karena punya ekor yang panjang ini untuk bergerak, tapi dia juga sekaligus bisa fotosintesis, kayak gitu. Next, yang terakhir adalah protista yang mirip jamur. Nah, sifatnya adalah saprofit, yaitu bisa mengubah bahan organik menjadi anorganik. Nah, jadi dia bisa menyerap dari makhluk hidup lainnya dan memiliki dinding sel. Ada Oomycota, Myxomycota atau jamur lendir, dan Acrasiomycota. Oke, itu adalah kingdom protista dan kingdom monera. Untuk yang lainnya akan ada di video berikutnya. See you!